Merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain yang mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa dari penjual. Merek yang kuat memiliki ekuitas, nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa, tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak sehubungan dengan merek tersebut. Merek dapat memberikan identitas asal atau identitas pembuat produk yang memungkinkan konsumen, baik individu ataupun organisasi, mengajukan permintaan pertanggungjawab terhadap penilaian produk tersebut pada pihak yang membuat merek tersebut, bisa berupa pabrik atau distributor. Peran penting merek dalam bisnis meliputi beberapa aspek utama sebagai berikut. Yang pertama, merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan produk atau layanan suatu perusahaan daripada pesaing di pasar. Hal ini membantu pelanggan mengenali dan mengingat produk dengan lebih mudah. Yang kedua, merek yang kuat mampu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, karena konsumen cenderung memilih dan mempercayai produk dari merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi baik. Berikutnya, merek mempermudah proses pengambilan keputusan pembelian pelanggan dengan memberikan jaminan kualitas dan pengalaman yang konsisten. Merek adalah aset yang berharga yang dapat meningkatkan nilai bisnis perusahaan dan memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang. Merek juga memiliki peran penting dalam pemasaran yang efektif serta perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pemilik merek. Berikut fungsi merek. Yang pertama, fungsi primer. Fungsi primer merek adalah mengidentifikasi pembuat produk atau jasa sehingga memudahkan konsumen mengenali dan membedakan produk tersebut dari pesaing. Merek membangun citra yang kuat yang menciptakan kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan. Fungsi merek sangat penting dalam mempengaruhi sikap dan keputusan pelanggan untuk berpartisipasi dalam program yang dibuat perusahaan, terutama jika citra merek yang diwariskan adalah terpercaya dan positif. Yang kedua, citra merek yang dibangun dari informasi yang mendukung kekuatan merek akan membuat konsumen tidak ragu untuk terlibat dalam kegiatan perusahaan. Merek yang kuat mempengaruhi keputusan pelanggan dalam mencari produk yang sesuai dengan ekspektasi dan harapan, sehingga dapat memenuhi kepuasan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, proses penetapan merek. Berikut ada beberapa proses penetapan merek. Yang pertama itu pemilihan nama merek. Memilih nama merek yang mudah diingat, unik, relevan dengan produk, dan dapat mencerminkan citra perusahaan. Nama merek bisa berupa nama individual produk, nama keluarga selimut, nama keluarga terpisah, atau golongan nama korporat dan individual. Yang kedua, pengembangan elemen merek. Menciptakan elemen merek seperti logo, slogan, tanda, simbol, dan desain yang mendukung identitas merek, serta memudahkan pengenalan oleh konsumen. Yang ketiga, ada penentuan strategi penetapan merek. Memutuskan apakah produk baru atau menggunakan merek yang sudah ada, atau perluasan merek. Strategi ini mencakup perluasan lini produk dan perluasan kategori produk. Yang keempat, pengujian dan validasi merek. Melakukan riset pasar untuk mengetahui penerimaan konsumen terhadap merek, menguji efektivitas merek dalam membedakan produk, serta menyesuaikan strategi jika diperlukan. Yang kelima, meluncurkan dan komunikasi merek. Meluncurkan merek ke pasar melalui berbagai saluran pemasaran dan komunikasi untuk membangun kesadaran dan citra positif di benak konsumen. Yang keenam, pemantauan dan pengelolaan merek. Mengelola merek secara berkelanjutan dengan memantau persepsi pasar, melindungi hak merek, dan melakukan inovasi untuk meningkatkan merek. Ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pemahaman yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek tersebut, serta adanya pengaruh yang berbeda berdasarkan pengetahuan pelanggan tentang merek. Ekuitas merek muncul karena adanya perbedaan tanggapan atau respon konsumen terhadap merek yang berbeda walaupun produk fisiknya serupa. Diferensiasi tanggapan ini berasal dari pengetahuan atau brand knowledge konsumen yang meliputi dimensi emosional seperti perasaan, pengalaman, keyakinan, dan citra merek yang kuat. Asosiasi merek yang unik dan menyenangkan akan mempengaruhi sikap positif konsumen serta mendorong loyalitas dan keterlibatan konsumen pada merek tersebut.
Ekuitas merek terbentuk melalui pengalaman, persepsi, dan perilaku konsumen yang berkaitan dengan unsur pemasaran. Merek yang memiliki ekuitas kuat dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi perusahaan dan menjadi pendorong pengembangan bisnis. Manfaat ekuitas merek berbasis pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan, sehingga pelanggan lebih cenderung melakukan pembelian ulang dan menjadi pelanggan setia. Yang kedua, mempermudah perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi karena pelanggan percaya pada nilai merek. Berikutnya ada memberikan kredibilitas pada produk atau jasa baru yang menggunakan merek yang sama, sehingga memudahkan penerimaan pasar. Berikutnya, membedakan merek dari pesaing, sehingga merek menjadi lebih mudah dikenali dan diingat oleh konsumen, dan membuat konsumen lebih toleran terhadap kesalahan atau masalah yang mungkin terjadi pada produk karena adanya kepercayaan dan hubungan emosional dengan merek. Berikutnya ada menarik dan mempertahankan pegawai berkualitas dengan membangun reputasi perusahaan yang kuat, dan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian terutama pada produk atau jasa yang sifatnya intangible seperti layanan. Mendorong pertumbuhan pendapatan yang lebih besar dan memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Pemeliharaan elemen merek mudah diingat, memorialitas. Elemen merek harus mudah dikenali dan diingat oleh konsumen, seperti nama yang pendek atau mudah diucapkan. Berikutnya ada memberikan makna meaningfulness. Elemen merek dapat memberikan kepercayaan dan mengidentifikasikan kategori produk pada tipe konsumen yang sesuai. Yang ketiga, dapat disesuaikan atau likability. Elemen merek menarik dan dapat dipahami serta diminati oleh pasar. Yang keempat, dapat ditransfer atau transferability. Elemen merek dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama atau berbeda dan dapat melintasi batas geografis serta segmen pasar. Yang kelima, dapat disesuaikan atau adaptability. Elemen merek memiliki fleksibilitas untuk penyesuaian sesuai kebutuhan pasar atau perubahan strategi. Yang keenam, dapat dilindungi atau protectability. Elemen merek harus dapat dilindungi secara hukum dan mudah dipertahankan dari upaya persaingan. Mengembangkan elemen merek. Elemen merek dapat dikembangkan dengan cara: yang pertama, elemen merek harus mudah dikenali dan diingat oleh konsumen agar memudahkan pengambilan keputusan pembelian. Yang kedua, nama merek dan semboyan atau slogan berperan sebagai kait atau pegangan yang membantu konsumen memahami merek dan keunikan produk. Yang ketiga, ada elemen merek harus mampu membangun kesan positif dan daya tarik emosional yang kuat yang mengaruh pada peningkatan ekuitas merek. Yang keempat, kesan keramahan dan daya tarik merek dapat memperkuat hubungan antara konsumen dan merek. Yang kelima, slogan dan elemen merek lainnya harus dapat merangkum serta menerjemahkan maksud program pemasaran secara efektif. Yang keenam, elemen merek juga perlu kontinuitas dan konsistensi agar pesan yang disampaikan tetap jelas dan kuat di benak konsumen. Merancang pemasaran holistik. Pemasaran holistik menekankan 3 tema baru yang penting dalam merancang program pemasaran pembangun merek. Ada personalisasi, integrasi, dan internalisasi. Personalisasi adalah kegiatan pemasaran yang dikhususkan terhadap produk yang disesuaikan dengan kegiatan yang akan memberikan dukungan pasar, dikarenakan kegiatannya memberikan manfaat dan kebutuhan pelanggan tertentu, sehingga menghasilkan pelanggan yang sesuai karakteristik produknya. Kedua, integrasi. Pemasaran integrasi merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan adanya keterkaitan satu dengan lainnya yang mendukung aktivitas dalam pemasaran. Yang ketiga, internalisasi. Penetapan merek internal atau internal branding. Pemberian informasi secara internal di dalam perusahaan kepada karyawan tentang pentingnya memahami merek pada perusahaan. Prinsip penetapan merek. Berikut beberapa prinsip penetapan merek, yaitu memilih saat yang tepat. Titik balik adalah peluang ideal untuk menangkap perhatian dan imajinasi karyawan. Menghidupkan merek bagi karyawan. Pesan internal dan eksternal harus sesuai. Menghidupkan merek bagi karyawan.
Kampanye penetapan merek yang profesional harus didasarkan pada riset pemasaran dan disupervisi oleh Departemen Pemasaran. Komunikasi internal harus informatif dan memberi semangat. Selanjutnya, mengangkat asosiasi sekunder untuk membangun ekoidentitas merek pada hakikatnya adalah meminjamnya. Artinya adalah menciptakan ekoidentitas merek dengan menghubungkan merek ke informasi lain dengan ingatan yang memperlihatkan arti bagi konsumen. Asosiasi merek sekunder ini dapat menghubungkan merek dengan sumber-sumber seperti perusahaan itu sendiri melalui strategi penetapan merek dengan negara atau wilayah geografis lain, atau memulai deteksi asal produk. Dan dengan saluran distribusi melalui strategi saluran, begitu pula dengan merek lain atau melalui bahan atau pemerekan bersama, karakter atau melalui lisensi, jurus bicara atau melalui pensponsoran, acara olahraga atau budaya melalui kegiatan sponsor, atau beberapa sumber pihak ketiga lain melalui penghargaan atau ulasan. Selanjutnya, mengukur ekuitas merek. 1. Audit merek. Prosedur yang berfokus pada konsumen untuk menilai kesehatan merek, mengungkap sumber ekuitas merek dan menyerahkan peningkatan. 2. Studi penelusuran merek atau brand tracking studies. Mengumpulkan data kuantitatif dan konsumen secara rutin sepanjang waktu untuk memberikan informasi dasar yang konsisten tentang bagaimana kinerja merek dan program pemasaran mereka pada aspek-aspek penting. Selanjutnya, merancang pemasaran holistik. 3. Penilaian merek. Penilaian merek bertujuan untuk memperkirakan nilai finansial keseluruhan dari sebuah merek. Ini melibatkan analisa bagaimana masyarakat memberikan nilai kepada merek tersebut dan bagaimana merek berkontribusi pada keseluruhan nilai perusahaan. 1. Analisis pasar. Mengevaluasi posisi merek di pasar dan persepsi konsumen. 2. Analisis finansial. Menghitung kontribusi merek terhadap pendapatan perusahaan. 3. Analisis resiko. Menilai kekuatan dan kelemahan merek dalam menghadapi perubahan pasar.